akan belajar berkaitan dengan analisis sinyal geofisika. Untuk eksponensial kompleks. Jadi suatu ide dasar pada pengolahan sinyal adalah usaha untuk mewakili suatu sinyal sebagai bentuk-bentuk dasar dari sinyal, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara melakukan pengolahan atau prosesnya. Suatu eksponensial kompleks adalah suatu sinyal dengan bentuk ini, bentuk umumnya. X fungsi T, misalkan sinyalnya adalah X, sinyal X, fungsi terhadap waktu sama dengan amplitudo dikali E pangkat alfa T, di mana A dan alfa adalah bilangan kompleks. Kalau A dan alfa adalah bilangan kompleks, maka kita bisa breakdown lagi ya. Jadi A itu kalau bilangan kompleks kita bisa jabarkan bentuknya seperti ini, dan alfa kalau bilangan kompleks kita juga bisa jabarkan bentuknya seperti ini begitu. Jadi ini nanti perlu dilatih nih. Ini pemahamannya apakah tadi dengan menggunakan banyak hal di persamaan sebelumnya bisa mendapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi pertama bentuknya seperti ini untuk T dari minus tak hingga sampai tak hingga, dan kita memiliki nilai A tadi adalah bilangan kompleks. Kita bisa jabarkan nilai A nya itu menjadi bentuk seperti ini. Oke. Nah, kalau ini dijabarkan dalam bentuk kosinus, dan sinus kan seperti ini ya. Jadi gini, E pangkat J theta. Dan alfanya sendiri itu dalam bentuk kompleks, misalkan R tambah J omega 0. Ya sudah, kita tinggal masukkan semua ke bentuk yang di atasnya, sehingga kita punya bentuk yang lebih kompleks dari bentuk eksponensial kompleks. Jadi itu untuk suatu eksponensial kompleks. Kita kenalan dulu. Nah, sekarang bentuknya gimana begitu ya? Kita coba lihat satu persatu untuk eksponensial kompleks komponen real. Jadi kalau kita melihat dari bentuk ini, karena namanya juga eksponensial kompleks, berarti ada komponen imajiner dan komponen real. Maka kita coba lihat yang komponen real saja. Kalau sinyal X tadi itu kita ambil komponen realnya saja, maka ini berhubungan dengan kosinus. Jadi komponen yang ada J-nya kita tidak pakai, jadi yang J sin ini kita tidak pakai, jadi tinggal yang bagian depan ini, suku depan. Sinyal dengan eksponensial adalah suatu sinyal yang mengecil untuk R lebih kecil dari 0. Sebaliknya, sinyal dengan eksponensial adalah suatu sinyal yang membesar untuk R sama lebih besar dari 0 atau positif. Nah, contohnya ilustrasinya ini. Jadi misalkan kalau kita punya R di sini, itu pangkatnya adalah negatif berapa gitu ya, lebih kecil dari 0, itu dia adalah decaying eksponensial atau eksponensial yang meluruh begitu ya, mengecil. Sedangkan kalau R-nya positif itu bentuknya adalah R yang growing atau tumbuh atau meningkat begitu. Mungkin nanti kita coba cek latihan untuk itu. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu nih bentuk eksponensial yang seperti itu, nah contohnya misalkan ini minus 0,5 sudah digambarkan di sini. Kalau 0,5 digambarkan di sini. Nah, kalau kita coba gabung dengan komponen cos omega 0t, misalkan contohnya seperti ini, kita lihat di sini adalah adanya osilasi kosinus, tapi yang terbungkus suatu envelope ya, envelope dari batas-batas bentuk decaying dan growing. Kalau di sini kita lihat ada semakin mengecil ya, decaying modulated exponential. Ya, jadi nanti ada istilah juga modulasi ya, modulasi sinyal. Ini termasuk terbungkus envelope ini. Nah, sedangkan kalau sebaliknya, jika ininya positif, ini nanti akan membesar. Nah, mungkin nanti kita adakan tugas berkaitan dengan ini. Nah, selanjutnya itu ada operasi matematis dasar untuk sinyal. Jadi ada beberapa istilah ya, gampang saja kita kenal juga. Biasanya ada penjumlahan, perkalian, time windowing, atau perkalian penjumlahan itu hal yang biasa, tapi untuk time windowing kita nanti coba baca. Nah, kalau untuk penjumlahan ini misalkan kita buat diagram untuk biasanya digunakan untuk orang pelajari di teknik elektro begitu ya mungkin.
Jadi kalau kita punya sinyal X, T, dan YT, jadi ada dua sinyal. Nah, kita coba tambahkan simbolnya misalkan bulat seperti ini. Sinyal hasil penjumlahannya ini adalah Z fungsi T, ini standar sekali. Kalau perkalian ini tinggal dikalikan dengan notasi diagram bloknya seperti ini. Dikalikan suatu konstanta alfa, jadi tinggal alfa dikali X fungsi T, ini standar sekali. Sedangkan untuk time windowing, sinyal XT dapat dikalikan dengan suatu window sinyal W fungsi T, window ya, sehingga menghasilkan amplitudenya X fungsi T dikali W fungsi T. Sinyal X fungsi T tersedia untuk mendukung interval variabel waktu pada sinyal W fungsi T. Jadi sebenarnya hampir sama, cuman dengan bentuk ini adalah bentuknya perkalian. Kalau di sini adalah penjumlahan. Nah, tapi dengan istilahnya windowing, maka biasanya terbatas windownya untuk sinyal W. Kalau sinyal X-nya mungkin bisa lebih panjang atau tak hingga. Nah, biasanya kita perlu untuk perkalian untuk time windowing. Oke, kita tutup pertemuan pertama ini